Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu pada presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dari kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Titin Setiatin, MPD, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman semua. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kelompok kami dari kelompok 3 terkait wacana dalam tataran linguistik dan keterampilan berbahasa. Untuk pemateri pertama yaitu Vanessa, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Jelita, yang keempat Bintang. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, bahasa itu merupakan salah satu alat komunikasi yang penting bagi manusia. Nah, melalui bahasa, manusia itu bisa menyampaikan gagasan, pemikiran, perasaan kepada orang lain. Nah, salah satu aspek dalam kajian bahasa itu adalah wacana. Nah, dalam tataran linguistik, wacana itu mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik bentuk lisan maupun tulisan yang melibatkan interaksi antara penutur dan juga mitra tutur. Nah, wacana ini dapat berupa dialog, monolog, esai, lalu artikel, dan bentuk teks yang lainnya. Nah, selain itu, wacana juga erat kaitannya dengan keterampilan berbahasa. Nah, baik keterampilan reseptif maupun keterampilan produktif. Nah, dalam keterampilan reseptif ada keterampilan menyimak dan juga membaca, dan dalam keterampilan produktif ada keterampilan berbicara dan juga keterampilan menulis. Nah, selanjutnya saya itu akan menyampaikan wacana dalam tataran linguistik. Nah, wacana itu adalah satuan bahasa yang lebih besar dari kalimat dan digunakan untuk menyampaikan informasi secara koheren dan juga kohesif. Nah, kajian tentang wacana ini tidak bisa dipisahkan dengan kajian bahasa yang lainnya seperti kajian pragmatik dan juga kajian keterampilan berbahasa. Nah, lalu selanjutnya ada wacana dalam hierarki linguistik. Nah, dalam hierarki ini wacana itu salah satu yang paling tinggi karena hierarki ini dimulai dari morfem yang sebagai satuan terkecil, lalu ada kata, prasa, klausa, kalimat, dan akhirnya wacana. Kalimat, paragraf, dan juga wacana. Lalu selanjutnya ada kedudukan wacana. Nah, kedudukan wacana ini sangat penting dalam linguistik karena wacana itu memiliki kedudukan yang pertama yaitu kohensi. Kohensi ini yaitu menghubungkan elemen-elemen dalam teks secara gramatikal dan juga secara leksikal. Nah, lalu yang kedua ada kedudukan koherensi. Nah, kedudukan ini menghubungkan ide-ide dalam teks secara logis dan juga semantik. Nah, lalu yang ketiga ada kedudukan fungsi komunikatif. Nah, ini itu untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan tujuan tertentu seperti untuk menghibur, meyakinkan, dan menginformasikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vanessa yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri kedua yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan terkait wacana dan keterkaitannya antara keterampilan berbahasa. Nah, terkhusus tentunya wacana ini berkaitan erat dengan kategori keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Nah, apa itu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif? Yang pertama, keterampilan produktif ini merupakan keterampilan kemampuan untuk menghasilkan bahasa. Nah, keterampilan reseptif ini merupakan kemampuan untuk memahami atau menerima bahasa. Nah, teman-teman, tentunya dalam ranah wacana, nah kemampuan keterampilan reseptif ini ada dua. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua yaitu membaca. Nah, menyimak diartikan sebagai kemampuan untuk memahami wacana lisan gitu. Nah, yang kedua yaitu
kemampuan untuk memahami wacana secara tulisan. Selanjutnya terkait keterampilan produktif. Nah, keterampilan produktif ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan wacana. Nah, ada dua jenis. Yang pertama yaitu berbicara, yang kedua yaitu menulis. Nah, untuk berbicara merupakan kemampuan untuk mengungkapkan ataupun membuat wacana secara lisan. Yang kedua yaitu menulis. Nah, menulis ini merupakan kemampuan untuk menghasilkan wacana secara tulisan. Nah, contoh menghasilkan keterampilan produktif ini seperti ketika kita berbicara ataupun berpidato, ceramah dan sebagainya. Contoh lain, membaca. Keterampilan produktif dalam ranah membaca seperti ketika kita menulis, yaitu seperti kita menulis artikel ilmiah ataupun esai, laporan dan sebagainya. Nah, keterampilan reseptif ini tentunya akan membantu individu dalam memahami dan menerima wacana baik itu secara dalam menyimak itu dan juga dalam membaca. Nah, akan memudahkan gitu kita dalam memahaminya gitu. Lanjut untuk keterampilan produktif sendiri, yaitu dapat memahami kita ataupun dapat membantu kita dalam membuat wacana dalam secara lisan ataupun tulisan, sehingga kita dapat membuat ataupun menyusun paragraf dan kalimat dengan koheren dan koheren gitu ya, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Baik, mungkin itu presentasi dari saya, materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pragmatik dan jenis-jenis pragmatik, hubungan pragmatik dengan gramatikal dan semantik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi makna. Pragmatik berhubungan erat dengan wacana, karena wacana tidak hanya terdiri dari struktur kalimat, tetapi juga melibatkan konteks dan tujuan komunikasi. Dalam hal ini, ada 3 aspek utama yang selalu berhubungan. Pertama, sintaksis. Sintaksis yaitu mengkaji hubungan antar unsur dalam kalimat. Misalnya, bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. 2. Semantik, mengkaji makna dari setiap unsur dan hubungan antar unsur tersebut. Ini mencakup makna leksikal dan gramatikal. Leksikal adalah makna kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang dihasilkan dari struktur kalimat. 3. Pragmatik. Pragmatik adalah mengkaji hasil ujaran dalam konteks komunikasi. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca berinteraksi dan memahami satu sama lain. Hubungan gramatikal dan semantik dalam wacana. Hubungan antar posisi dalam wacana dapat dipertimbangkan dari segi gramatikal dan semantik. Hubungan gramatikal. Unsur-unsur gramatikal yang mendukung wacana meliputi konjungsi, unsur kosong, kesejajaran, referensi, dan kohesi leksikal. Pertama, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat atau satuan yang lebih besar, seperti dengan demikian, misalnya, maka itu, dan sebabnya. Kedua, unsur kosong. Unsur kosong yaitu yang dilesapkan atau dihilangkan, tetapi mengulangi apa yang telah diungkapkan sebelumnya. Misalnya, pekerjaanku salah melulu, yang benar rupanya yang terbawa arus. Ketiga, kesejajaran. Kesamaan struktur antar bagian dalam wacana, misalnya, orang mujur belum tentu jujur, orang jujur belum tentu mujur.
Keempat, referensi acuan yang bisa berupa endofora atau anafora dan katafora atau eksofora. Referensi meliputi persona, orang, demonstratif, petunjuk, dan komparatif atau perbandingan. Yang terakhir, kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah hubungan antar kata yang digunakan dalam wacana melalui pengulangan sinonimi, hiponimi, dan kolokasi. Kedua, hubungan semantik dengan wacana. Hubungan semantik adalah hubungan antar proposisi dalam wacana. Hubungan ini dapat berupa hubungan antar klausa dan hubungan logika semantik. Yang pertama, hubungan antar klausa ditinjau dari jenis ketergantungan dan hubungan logika semantik. Yang kedua, hubungan logika semantik, yaitu dikaitkan dengan fungsi semantik, konjungsi yang dapat berupa ekspansi atau perluasan, meliputi elaborasi, penjelasan, atau penambahan dan proyeksi berupa ujaran dan gagasan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bintang yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi terakhir, Jelita. Kepada Jelita dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai hubungan wacana dengan morfologi dan juga fonologi. Hubungan wacana dengan morfologi adalah yaitu morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang pembentukan kata ataupun dalam konteks wacana. Morfologi berperan penting sebagai yang pertama, pembentukan kata. Di dalam ranah morfologi membantu dalam memahami ataupun bagaimana kata-kata itu dibentuk dari suatu satuan terkecil lalu ditambahkan dengan yang memiliki makna. Contohnya seperti kata bermain, yaitu ber dan main. Kata morfemnya yaitu ber dan juga main. Dalam wacana, penggunaan kata tersebut yaitu memiliki arti yang memiliki bervariasi dan juga bisa meningkatkan dalam pemahaman pembentukan kata. Lalu yang kedua yaitu kelas kata. Morfologi juga mengkaji kelas kata seperti kata benda, kata kerja, ataupun kata sifat dan juga yang lainnya yang memiliki pengertian ataupun pemilihan kelas kata yang bisa dikaitkan dengan wacana seperti yang dapat membantu dalam menyampaikan kata-katanya dengan makna yang jelas dan juga makna yang tepat. Yang ketiga yaitu derivasi dan juga infleksi. Nah, proses derivasi ini yaitu pembentukan kata baru ataupun infleksi yaitu perubahan bentuk kata untuk menunjukkan aspek gramatikal. Juga sangat penting dalam wacana karena di sana menggunakan dalam bentuk penggunaan bermain yaitu infleksi. Lalu pemain adalah derivasi. Nah, dalam pengertian tersebut memiliki konteks yang berbeda dan dapat membedakan makna antara satu dan juga makna yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu hubungan wacana dengan fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari mengenai suatu unsur kata ataupun bunyi-bunyi bahasa yang telah ditentukan bagaimana bunyinya yang bunyi tersebut dalam suatu bahasa. Dalam konteks wacana, fonologi beraturan ataupun memiliki kaitan dengan yang pertama yaitu intonasi ataupun ritme. Intonasi tersebut bisa dikaitkan dengan bagaimana kita berbicara ataupun bagaimana nada kita sedang melafalkan sesuatu. Seperti tanda meninggi sedikit itu seperti kata tanda tanya. Lalu selanjutnya yaitu fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Nah, penggunaan fonem yang tepat bisa dibedakan seperti dalam wacana membantu untuk menghindari kesalahpahaman. Untuk dari kesalahpahaman tersebut bisa dibedakan seperti pada fonem P dan B. Misalnya pada kata
paku, dan juga baku. Yang ketiga yaitu aliterasi dan juga asosiasi bunyi. Nah, dalam wacana tertulis, penggunaan aliterasi ataupun pengulangan bunyi konsonan dan juga asosiasi bunyi dapat memberikan efek estetis ataupun membantu dalam mengingat informasi. Misalnya seperti sang surya telah terbenam ataupun matahari itu telah terbit. Lalu bisa juga bayi itu sedang tertidur. Selanjutnya yaitu pada kesimpulannya bahwa wacana adalah sebagai suatu bahasa yang lebih besar daripada kalimat, tidak dapat dipisahkan dari kajian morfologi ataupun fonologi, karena keduanya saling keterkaitan yang bisa membantu dalam memahami struktur makna kata dalam morfologi dan juga penggunaan dalam wacana. Lalu dalam fonologinya tersendiri bisa membedakan antara bentuk intonasi suara ataupun ritme kita ketika kita berbicara ataupun melakukan sesuatu. Akan ketahuan ataupun akan diketahui oleh orang ketika kita nada atau intonasinya lebih tinggi dari biasanya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Jelita yang telah menyampaikan materi terakhir. Semoga semua materi yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat dipahami. Presentasi telah selesai, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang ingin bertanya bisa saja langsung di Classroom. Classroom. Kolom komentar. Makasih. Makasih. Mohon maaf dari kami bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu pada presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, dari kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bunda Titin Setiatin, MPD, dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman semua. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kelompok kami dari kelompok 3 terkait wacana dalam tataran linguistik dan keterampilan berbahasa. Untuk pemateri pertama yaitu Vanessa, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Jelita, yang keempat Bintang. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Vanessa. Kepada Vanessa dipersilahkan.